menurut Bang Pora berkarya dulu apa nunggu jago dulu untuk diupload? Berkarya dulu. Nyantai kita lagi di saung ini di Lembang sarung karena karya dari hati ke hati lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsya dan Sobat Arsi, selamat datang kembali di channel LDK Tema Lasyari. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok di balik layar dari konten-konten LDK Lasyari. Nah, namanya tuh Bang Pora. Bang Pora gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Nadif. Sedip sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman online kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, Bang Pora nih boleh perkenalin diri nih. Mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal, silakan Bang Pora. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Pora Salamatul Hidayah dari Fakultas Dakwah angkatan 2022 di divisi CR diamanai sebagai sekretaris dan juga penanggung jawab OA atau official account. Oh iya. Ya, official account itu jadi salah satu akar atau aktivitas kerja di divisi CR LDK Tema Lasyari periode sekarang ya. Betul. Mas Nadif gitu. Sebenarnya tema kita pada hari ini tuh atau malam hari ini tuh sebenarnya dakwah di media sosial gitu. Kan sehubungan dengan kita ya, kayak kita tuh kan LDK, Lembaga Dakwah Kampus, dan kita berdakwahnya di media sosial khususnya di VCCR gitu ya. Bang Pora nih sebagai apa namanya PJ dari OA ini. Bang Pora nih sebelum kita ngobrol yang berat, ringan-ringan dulu aja deh. Kayak Bang Pora tuh pertama kali ngedit tuh dari kapan sih? Oke, jadi sebelum langsung ke intinya ya, ke desainnya gitu Mas Nadif. Jadi saya tuh dulu ke SMP gitu ya, suka banget sama konten-konten gaming. Kalau kalian tahu itu ya, Mas Nadif dan juga penonton, saya tuh suka nonton Erpan 140. Isi kontennya itu intinya tentang gaming Minecraft teman-teman. Tentang Minecraft. Ya? Nah betul sekali. Nah jadi saya tuh suka ngikutin jadi main gamenya ataupun recordnya, dan juga saya pengen jadi YouTuber dulu tuh. Oh, cita-cita jadi YouTuber nih? Asli pengen banget jadi YouTuber, pengen banget dapat AdSense, pengen dapat ya kayak banyak penonton gitulah intinya. Nah, lama kelamaan kan makin lama kan makin gede tuh. Pengen punya perkembangan juga kan, nggak hanya di dunia gaming atau video YouTube, tapi pengen juga ke yang lebih tinggi lagi. Misalkan kalau kalian tahu ya di YouTube itu ada video sampul atau thumbnail. Thumbnail YouTube. Nah, saya juga pengen deh bikin di setiap video itu pakai thumbnail. Nah, saya gimana caranya? Oh, saya jadi belajar dikit-dikit di HP pakai aplikasi Pixellab ya. Kalau dulu pakai Pixellab nih. Ya, pakai aplikasi Pixellab untuk desain di thumbnailnya. Nah, lama-kelamaan makin kesini jadi makin suka tuh. Jadi nggak hanya video tapi mulai desain juga. Nah, setelah itu sekitar tahun 2022 atau 2023 gitu saya mulai serius tuh. Ngedalamin desain lebih kuat lagi lah ngedalamin gitu. Jadi mulai antara 2022 sampai 2023 gitu. Sekitar itu yang mulai seriusnya. Nah betul kan, kalau yang tadi Bang Pora cerita kan awal tuh jadi dari viewers dulu nih, dari penonton, terus pengen berkarya ya. Nah itu ada motivasi apa sih yang tadinya kita kan jadi dari penonton langsung jadi si orang yang berkaryanya itu? Yang motivasinya sih lebih ke kayak pengen berbagi aja sih gitu. Pengen berbagi ya, pengen nunjukin nih kita tipe karya. Nih kalian boleh menikmati lah gitu intinya gitu. Oh gitu. Tadi kan sukanya apa ya? Erpan ya? Erpan. Selain itu ada lagi nggak kayak YouTuber yang jadi role modelnya gitu? Role model paling kayak ini. Kalau untuk videografi itu Agung Hapsah. Agung Hapsah. Ya kalian boleh tahu tuh Agung Hapsah tuh. Hype banget dulu Agung Hapsah. Iya, zaman-zaman 2017 itu. 17 ya. Kita SMP kan? Ya. Itu ramai banget itu. Bagus untuk editingnya ya termasuk. Kalau pertama kali ngupload video di YouTube tuh kapan, Bang Pur? 2000 atau buat channelnya deh? Kalau buat channel sih udah lama, 2016-an. Tapi kalau untuk kalau upload 2018 lah. Ya. Dulu itu juga selain suka Erpan, suka Atta Halilintar. Atta Halilintar? Ya, suka Atta Halilintar. Jadi kan gak hanya gaming tapi juga vlognya juga dikit-dikit lah gitu. Ngambil dari Atta Halilintar. Ini Gigi Saga. Di keluarga Gen Halilintar. Ada tuh di belakang kamera tuh. A-team. Ini orang ini. Gitu Mas Nadif.
Oke, biasa sambil makan lah. Kalau pertama kali ngupload video di YouTube nih Bang Pur, sambil makan ya teman-teman ya. Itu kapan sih? Sekitar 2018-an lah. Ngupload video apa ya? Dulu itu kan sama anak-anak di kompleks saya kan suka bikin apa permainan gitu. Nah di video ini itu saya baru upload kayak gitu tentang vlog-vlog gitu. Video iseng-iseng aja li sebenarnya. Ya. Iseng-iseng gitu. Kan kalau mulai seriusnya itu dari 2023 ya? Ya. Sehubungan dengan kita nih dilantik jadi ngurus LDK ya. Bang Pur kan dari 2023. Nah kalau Bang Pur tuh pertama kali tertarik gabung LDK Tema Alasari itu dari mana? Gimana ceritanya Bang Pur? Sehingga bisa tertarik masuk LDK Alasari silakan. Kelas balik lagi ya ke SMP lagi. Dulu kan saya juga sering ikutan inilah kayak organisasi gitu. Namanya Rohis, Kawan Islam. Nah saya tuh ikutan lah lumayan aktif di sana gitu. Dan nyaman juga. Nah sampai berlanjut ke SMA. SMA juga sama aktif gitulah. Yang awalnya di SMP aktif tapi gak terlalu gitu ya. Pas SMA, nah lebih aktif lagi gitu. Nah berlanjut lagi ke kuliah. Kuliah kan bingung nih organisasi apa yang diikutin gitu ya. Ada nggak di Unisba ini organisasi kemasjidan yang teroris itu? Ternyata ada, yaitu LDKTM Al-Asy'ari. Nah disitulah saya mulai ikutan. Nah selain dari apa yang tadi juga ya, saya juga dapat info LDK juga dari tetangga saya gitu. Oh ada tetangga? Ya kating. Oh dulunya ngurus LDK juga? Jadi kader doang sih. Oh jadi kader. Ya. Tapi Bang Pora yang lanjutin sebagai pengurusnya. Ya, udah periode kedua nih Bang Pora ya? Ya. Senior kita ya. Gajah. Nyantai. Iya. Nah Bang Por, selain kan Bang Por kan akhir-akhir ini kan yang ngedit atau ngedesain itu kan seputar LDK gitu ya seringnya kan. Kalau selain LDK, selain dakwah gitu, suka buat konten-konten apa aja sih ngedesainnya gitu? Kalau saya sih konten desain juga selain di LDK ada juga ya punya akun sendiri juga di Instagram. Boleh kalian cek namanya Bang Pora. Di situ saya juga suka bikin konten-konten tentang tutorial bikin poster matchday bola. Pokoknya tentang bola-bola gitulah. Kayak misalkan bikin poster Mbappe, Joao Felix dan sebagainya lah. Pokoknya tentang desain perbolaan gitu. Oh, kayak apa? Preview apa yang sebelum match itu matchday ya kayak gitu. Oh pemain-pemain baru yang suka dieditin jersey gitu ya itu namanya Kidswap. Kidswap gitu ya. Yang baru lagi nih teman-teman nih Kidswap. Pernah dinotis nggak sih sama pemainnya langsung? Dia pernah. Oh iya, bahkan juara dunia atau Rodrigo De Paul pemain Argentina. Iya itu yang juara dunia bareng Messi. Yoi. Itu pernah saya bikin kayak poster matchday-nya juga di SG. Di story dia lihat gitu. Langsung girang-girangan saya di rumah teriak-teriak. De Paul asli itu ya. Ada checklist biru. De Paul asli yang checklist biru. Dia langsung lihat, wah saya senang banget. Pak asli bener itu ya. Bener. Yang dari Argentina. Yoi. Siapa tuh dari Bogor nih? Bukan dong. Siapa yang dari Bogor siapa? Niko. Kan De Paul dari Bogor itu. Nah, tuh dari ini sama kameramen. Udah teman-teman. Nah jadi itu apa udah dinotis tuh sama si De Paul aslinya. Selain De Paul ada gak yang dari liga-liga Indonesia gitu? Ada Ciro pemain Persib. Oh Ciro Alves pernah. Yang kemarin juara ya. Kevin Mendoza pernah. Oh banyak gitu ya? Banyak. Nah, kalau dari Liga Indo lebih gampang. Oh dari Indo. Berarti kalau abis buat terus ngupload suka ngetek-ngetekin pemain juga? Ngetek, pasti ngetek biar dinotis sama temannya. Pernah ada yang langsung di post di feed-nya nggak? Kevin Mendoza pernah. Oh, posting di Kevin Mendoza kan kalau misalkan ada yang SD, dia suka suka di repost ya, di repost. Oh, di repost lah sama Kevin Mendoza. Pasti bangga banget itu. Bangga banget. Iya, ada kebanggaan tersendiri lah. Berarti Bang Pora suka bola nih. Banget. Oh iya. Tim favorit apa nih? Real Madrid. Yo, guys. Setiap tamu kita yang di sini tuh senang Real Madrid deh. Yang kemarin juga Real Madrid tuh. Episode berapa? Aduh, yang pertama ini buat fans Barca nggak ada yang mau main kesini nih. Ditunggu ya fans Barca. Ditunggu. Pasti dirangkul. Real Madrid pemain favorit sih? Mbappe sama Valverde kalau sekarang. Mbappe sama Valverde. Oh iya, ini kan julukan teman kita nih Valverde. Iya. Pora Valverde. Udah jangan ngomongin bola lagi. Lanjut Pak. Kan sebenarnya tema kita kan dakwah di media sosial atau di era digital. Menurut Bang Pora tuh seberapa penting sih di era sekarang, di era globalisasi, di era digitalisasi tentang dakwah yang menggunakan media sosial ini?
Kalau kata saya sih penting banget gitu ya. Kenapa? Karena khususnya ya sekarang media sosial kan dipegang Gen Z ya. Gen Z kan pengen hal-hal yang baru gitu. Jadi media dan digital itu sangat penting perannya gitu. Khususnya di media desain. Karena kan dakwah lewat desain juga kan itu punya daya tarik tersendiri ya. Jadi pemad'unya atau orang yang mendengarkan dakwahnya ini jadi lebih ada kesadaran dan ketertarikan lah. Jadi sangat penting banget gitu. Jadi ya, apa ya, beriringan dengan perkembangan zaman. Betul sekali. By the way, itu makan dulu Bang Pur. Ngobrol terus. Makan. Nah, tadi kan kita seberapa pentingnya kalau cara Bang Purnya sendiri tuh setiap di poster atau di konten itu seringnya tuh poster ajakan atau perintah atau gimana sih isi dari kontennya? Kalau saya sendiri sih banyak ya, ajakan, informasi dan lainnya, asalkan dibungkus dengan hal-hal yang menarik. Karena kan desain juga kalau misalkan nggak tepat ya kurang menarik. Ya, jadi dengan desain dengan beberapa porsi di dalamnya, asal bisa menarik perhatian ya, mau itu informasi atau ajakan ya pasti bakal efektif juga gitu. Lebih ke bagaimana cara kita mengemasnya aja sih gitu, biar mad'unya bisa menerima dengan baik, pesan tersampaikan gitu. Berarti apa namanya, selain mementingkan estetika, isinya itu juga harus diperhatikan ya. Jadi nggak boleh di luarnya cantik tapi dalamnya kosong gitu, gitu ya. Cara menyeimbangkan tuh gimana Bang Pur? Kan kita nih ibaratnya pengurus masjid ya, dalam tanda kutip tuh kayak harus islaminya. Nah, Bang Pur tuh gimana biar kita tuh nggak keluar jalur sebagai anak masjid? Kan kita harus ngikutin FYP juga nggak teman-teman? Gitu. Itu menurut Bang Pur gimana? Cara biar kita ngikutin perkembangan tren tapi nggak keluar dari konteks kita sebagai anak masjid. Ya pertama sih kita juga harus tahu ya gimana syariat, gimana peraturan-peraturan Islam gitu ya. Jadi kita itu bisa memadukan antara aturan-aturan itu dengan konten-konten. Jadi biar tetap ada dalam ranah atau dalam lingkaran Islam lah gitu istilahnya gitu. Jadi misalkan konten-konten yang kita anggap negatif tapi kita bisa buat positif gitu. Jadi tetap dakwahnya tersampaikan. Gitu sih Mas Nadif. Kayak teman-teman yang kemarin tuh kalau follow Instagram Al Asyari pasti tahu nih konten Strava. Itu kan ramai banget kan. Tapi kita dibungkus dengan keislaman. Jadi kita tuh adaptif juga gitu, nggak kaku-kaku banget gitu. Tapi ingat konteks kita tuh yang Islami. Yang dakwah gitu. Nah, kalau yang konten sama yang Kang Rabi kan waktu itu ya, konten Kang Rabi juga pernah, konten yang soft diginin juga pernah kan? Ya. Itu tuh kalau Bang Pur nyadar ya, kan saya juga siar juga nih kan, kita siar nih. Itu tuh konten-konten yang humoris tuh jauh lebih apa ya namanya, interaksinya jauh lebih hidup ya, tuh dibanding konten-konten yang kayak ya ngomong ngaji doang atau gimana. Jadi yang humoris malah lebih diinin orang ya. Ya, yang humoris itu lebih mudah diterima lah gitulah. Jadi asal kita tahu batasnya juga gitu. Asal tahu apa itu gap gitulah. Tapi kalau buat dalam konten-konten gitu ya, kan kita tuh deadline selalu ada terus. Pernah nggak sih Bang Pur tuh kayak lagi bad mood atau lagi kehabisan ide pas lagi menjelang deadline? Pernah nggak sih Bang Pur? Pasti pernah. Pernah banget itu. Terus cara ngatasinnya gimana tuh biar nggak burn out lah bahasanya tuh? Gimana Bang Pur? Relaxin diri aja sih, karena kan deadline juga pasti ada waktunya ya. Jadi misalkan kita coba dulu istirahat dulu, tapi gak terlalu lama, karena kan deadline pasti kejar waktu gitu kan. Istirahat dulu, relax. Habis itu baru nyatin lah dari diri kita bahwa kita juga pengen dakwah gitu ya. Ada deadline yang harus dikerjakan. Ya, jadi niatin dengan baik. Nah setelah itu kita jernihkan pikiran aja lah gitu intinya. Jadi desain pun bisa lebih baik lagi gitu. Deadline juga bisa dikejar gitu. Sama ini nggak sih maksimal. Sama suka nyari inspirasi atau itu dari mana Bang Pur? Kalau untuk desain sendiri sih saya suka pakai Pinterest ya. Dari Pinterest itu. Dan kalau misalkan udah stuck banget, saya juga suka sering lihat dikit-dikit ya referensi misalkan dari LDK lain gitu, bagaimana mereka bisa menata desainnya dengan sebaik mungkin gitu biar audiens itu enak ngelihatnya. Itu sih paling mas Nadif. Oke, kayak kemarin kan kita udah jauh lah juga nih ke Unpad apa LDK yang di Telio itu kan feednya bagus-bagus juga, itu bisa jadi inspirasi juga ya. Betul. Buat kayak organigram atau tema-tema feed. Nah kalau di Al Asyari sendiri, di siar sendiri tuh ada nggak sih kayak
SOP-SOP-nya untuk desain, untuk pemilihan warna dan sebagainya gimana sih Bang Pur? Tentu ada teman-teman ya. Jadi biar desain atau kontennya tuh tetap ada dalam satu harmoni yang sama ya. SOP-nya tuh kayak warna harus hijau gitu kan ya. Di atasnya itu ada logo, ada watermark lah gitu. Terus kayak tulisan warna kuning dan juga background warna putih. Nah, itulah secara garis besarnya gitu. Gitu. Jadi kan Bang Pura kan PJ dari official account gitu ya. Kayak apa kita tuh ada SOP buat media partner, buat di sini tuh diperhatikan secara detail ya. Ya, kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita tuh juga dibebasin buat karyanya gitu. Ya. Kayak pemilihan font itu kan dibebasin ya, sesuai konteksnya. Kalau misalkan lagi tentang kepalestinaan ya, pakai font yang cocok gitu. Kayak ketika ada konteks yang senang-senang, kita pakai font yang cocok juga gitu, biar menyesuaikan. Gitu. Ada nih. Kalau gaya desain sendiri nih kan masing-masing desainer kan ada ciri khas masing-masing. Ibarat kan kayak beda tangan tuh beda hasil. Kalau Dodo gimana, Iki gimana, kalau Pora sendiri sih ada ciri khasnya nggak sih? Kalau saya sendiri sih lebih ke minimalis ya. Minimalis asal ada pesan yang tersampaikan dengan baik gitu. Tapi tetap estetik juga gitu. Oh iya juga, tapi ya selera masing-masing juga gitu ya. Kalau yang lain gitu kayak anggota siar yang lain kayak Iki atau Dodo gimana tuh? Kalau menurut saya Iki itu kayak lebih judulnya yang digedein ya, kayak extrude lah kalau kata Dodo mah gitu. Kalau Dodo lebih ke tipografi gitu. Oh, tipografi. Ya, yang saya lihat gitu ya. Tapi tetap sama-samanya ketiganya bisa disatukan. Bisa disatukan gitu. Bisa disatukan ya. Bersinergi dan berkolaborasi. Mahal cuy, keren. Itu dia. Nah, kalau ngomongin konten-konten dakwah gitu ya. Bang Pora nih menurut Bang Pora yang efektif di era sekarang itu gimana sih, kayak apa infografis, real quotes yang bisa tersampaikan lah, apa buat podcast gini juga bisa gitu. Menurut Bang Pora gimana yang paling efektif nih konten-kontennya? Kalau bagi saya sih lebih ke reels ya. Karena pertama orang di zaman sekarang kan pengen nonton yang apa isinya itu cepat tersampaikan. Kayak reels kan cuma 1 menit lah, bisa disampaikan dalam 1 menit inti-intinya gitu. Dan sekarang juga kan marak banget reels ya, video-video reels, video-video lucu dan segala macam. Nah di situ kita bisa masuk, bisa masuk dengan konten-konten lucu dan sebagainya. Iya, sebenarnya juga teman-teman kalau kenapa podcast ini dibuat gitu kan, kita kayak jawaban dari permasalahan kita di Reels, di TikTok itu kan permasalahannya durasi Bang Por. Durasi itu kan maksimal 1 menit atau 2 menit lah. Kalau di podcast ini kan kayak mau ngomong juga nggak dipotong gitu kan. Jadi informasi tersampaikan secara utuh. Gitu. Reels intinya, kalau podcast lebih panjang lagi gitu. Jadi kita fleksibel ya. Isi semuanya Bang Por. Ya kan. Betul banget itu. Tapi pernah nggak sih kayak Bang Pur misalnya ngeditnya biasa aja nih, nggak berekspektasi itu akan rame gitu, tapi rame, pernah nggak? Di LDK pernah, kayak poster-poster apa ya, kalau misalkan saya lihat-lihat ya, kayak poster-poster tentang Palestina tuh ya, kadang saya bikin simple, tapi rame juga, karena kan sekarang lagi apa ya, emang harus gencar-gencarnya kita share tentang Palestina gitu kan. Nah itu sih salah satu poster yang saya kira bakal nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah banyak. Masya Allah ya Palestina. Masya Allah. Ya doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya wajib harus share terus guys. Kita doakan ya, tetap doa dan dukungan berarti itu untuk Palestina. Sebenarnya sebelum lanjut pertanyaan berikut ini, kita kan dari tadi ngobrol udah panjang lebar. Iya betul banget Pak. Aus gak? Aus nih. Aus, tapi ada air putih dong, mau yang seger-seger gak? Kalau ada boleh tuh. Bisa. Kita panggil gimana? Boleh. Man. Kopi ada Man? Ada Pak. Boleh dong 2 nih buat Bang Pora. Ada kopi nih. Ada kopi. Keren. Mau kopi apa yang mau yang jos-jos? Yang mana aja, yang jos-jos boleh. Jos kali ya, biar malam gak ngantuk kita kasih ekstra jos gimana teman-teman? Jos. Gak boleh nyebut merek ya? Iya. Udah boleh. Sambil nunggu-nunggu nih. Bentar ini belum habis. Tadi habisin dong. Nah Bang Por, pertanyaan berikutnya nih. Kan Bang Pora tuh ibaratnya belajar desain tuh udah lumayan berapa tahun nih. Nah kalau teman-teman kita nih, pengurus-pengurus kita nih, rekan-rekan kader atau teman-teman online kita yang pengen buat poster, pengen berdakwah melalui media digital, itu menurut Bang Pora berkarya dulu apa nunggu jago dulu untuk diupload? Berkarya dulu. Kenapa? Karena kita agak bakal tahu kapan kita jago kan. Terus gimana mau kita jago kalau kita gak nyoba?
kita jago kan karena kita nyoba juga. Nah, jadi teman-teman yang mau misalkan jago desain atau jago mau dakwah ya, bikin aja dulu. Karena lambat laun kita bakal ngelihat nih kita berkembang enggak, poster kita bagus atau enggak. Nah, gitu. Jadi coba aja dulu. Nanti bakal bagus juga gitu Mas. Nah, jadi itu teman-teman ya. Teman-teman nggak boleh ragu gitu ya. Ya, belajar dari sekarang aja ya gitu. gitu. Kalau misalkan pernah nggak sih Bang Pur tuh kayak suka duka sebagai editor sama teman-teman ini kan pasti ada ketakutan nanti konten saya tuh kayak disukain nggak ya sama orang atau takutnya dihujat sama orang. Gimana sih cara ngadepin orang yang ngejudge gitu Bang Pur? Padahal kan konten yang kita buat tuh kebaikan. Menurut Bang Pur gimana? Nah, kalau konten kebaikan kan pasti ada pro kontra juga ya teman-teman semuanya. Khususnya kalau dakwah ya. Kan kalau dakwah itu harus memang benar-benar pesan yang disampaikan itu valid ya. Atau ya harus bener-bener lah gitu. Kadang-kadang juga emang ada kayak yang kontra gitu ya, beberapa gitu. Tapi ya emang itu semuanya harus kita hadapi dengan tegar gitu ya, dengan kita lebih hati-hati lagi dalam memilih bagaimana cara kita mengkontenkan sesuatu gitu Pak Nadif gitu sih. Jadi lebih ke hati-hati aja gitulah. Lebih hati-hati. Tapi secara spesifik saya nanya lagi nih biar apa ya, biar pede lah, biar berani gitu. Kayak biar kita nggak takut dijudge, nggak takut salah gitu. Itu gimana sih Bang Pur? Kan takutnya kan kayak lihat desain-desain yang bagus tuh kita insecure gitu ya. Desainnya jago banget nih. Mau buat tapi malu diupload gitu. Coba aja dulu. Coba dulu ya? Iya, pasti coba aja dulu. Jangan hiraukan yang lain. Karena orang lain juga gak terlalu peduli juga gitu. Maksudnya bukan gak peduli lihat kontennya. Jadi kalau misalkan kita ada kesalahan ya orang lain juga pasti udah pasti lupa gitu. Tapi kalau kita misalkan berpikir dengan baik, kita pasti akan lebih berkembang lagi gitu. Jadi nggak hanya stuck di situ tapi lebih maju lagi gitu. Coba aja dulu. Kalau misalkan banyak komen-komen positif ya kita lanjut. Kalau misalkan kita banyak yang hujat atau gimana ya kita coba untuk merenungkan dulu gitu. Baru kita lanjut lagi gitu. Oke nih teman-teman. Oh gak kenapa dari tadi saya senyum. Kenapa tuh? Karena di sebelah kita nih udah ada silakan masuk. Ada apa nih? Masuk frame dulu dong. Gaya Masuk frame. Halo. Sobat Arsi, Sobat Arsi. Ini Dodo nih tim kita juga, partner kita di CR. Sebenarnya di belakang kamera, kalau kamera ada kamera belakang kelihatan ini. Remy sebagai kamera. Mau diputerin nggak? Nggak usah. Nggak usah, kenapa? Nggak usah aja. Nggak usah. Nggak muat nanti. Gitu. Oke gitu. Masih, bagus gelasnya Bang Pur. Nah Bang Pur, masih ngomongin suka duka sebagai editor. Ya. Pernah nggak sih kayak Bang Pur tuh effortnya tuh udah maksimal, kayak buat konten tuh capek banget gitu, dari skrip, dari persiapan, dari teks sampai editnya itu, tapi pas udah diupload nih malah sepi, malah nggak sesuai apa yang diharapkan. Pernah nggak sih Bang Pur? Pasti ada. Pasti ada ya. Capek-capek bikin, kita udah effort gitu lah, riset dan segala macam pasti ada. Ada beberapa lah pasti. Kayak kalau misalkan kita udah bikin nih, ternyata sepi, ternyata yang like atau misalkan yang lihatnya dikit, gitu. Tapi ya kita kembali ke niat lah, jangan pengen di like gitu, tapi kita niatnya dakwah, kita niatnya kebaikan. Jika sudah tersampaikan ya berarti itu jadi pahala buat kita, insya Allah gitu. Kalau tadi dukanya gitu, kalau sukanya nih, Bang Pur ada nggak konten atau karya yang paling Bang Pur suka nih, favorit nih selama di LDK ataupun di luar LDK, ada nggak sih? Ada. Bisa ada ya. Yang mana tuh kalau kita inget-inget, yang mana kontennya? Kalau di LDK sendiri ya, yang podcast yang pertama tuh. Podcast pertama? Ya, yang sama Tum Fadli. Sama Kang Fadli yang fans Real Madrid juga. Iya. Kenapa bisa jadi favorit Bang Pur? Kan saya bikin itu lama banget ya ngeditnya. Ngeditnya lama. Di laptop gitu ya. Ngeditnya lama. Kita harus nonton dari awal sampai akhir berkali-kali. Kita edit juga, saya edit juga gitu ya. Dan ketika di-upload, baik itu di Reels ataupun di YouTube, alhamdulillah viewsnya cukup banyak dan juga interaksinya juga mantap banget. Nah, jadi saya semangat lagi gitu. Nah, kalau yang dari luar konteks LDK, poster saya bikin poster bola juga ya, posternya Messi itu. Itu saya bikin di videoin juga ya. Poster siapa? Lionel Messi. The greatest of all time. Ronaldo sih. Oh iya, lanjut Bang Pur. Videonya tuh sampai ratusan ribu yang nonton. Ratusan ribu? Ya. Di TikTok apa di mana? Di IG. Oh, di Instagram. Video dulu sih ya. Alhamdulillah gitu. Jadi bikin jerohnya naik lagi gitu. Semangat. Iya, bikin semangatnya naik lagi gitu. Sebenarnya kan dari tadi udah ngomongin pengalaman yang banyak nih. Kalau ada nggak
pesan yang teman-teman nih yang pengen belajar ngedit, yang pengen belajar berdakwah di media sosial dan sama kayak kita nih udah berdakwah, gimana sih biar yang belum jadi suka, yang suka jadi makin suka gitu. Yang tetap semangat lah gitu, tetap semangat untuk berdakwah gitu ya lewat ini. Ya kalau misalkan dari saya, kita kan nggak tidak sempurna gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berdakwah itu jangan nunggu baik dulu, tapi kita berdakwah sambil berproses jadi lebih baik. Dan juga cari teman-teman yang emang support ketika kita bikin karya-karya khususnya untuk dakwah ini. Jadi tetap semangat, tetap ada bantuan dari teman-teman lain gitu. Jadi biar terus mengupload karya dan juga dakwahnya tersampaikan gitu. Itu teman-teman ya. Nah sebelum kita selesai nih, ada pertanyaan yang kelewat sih sebenarnya Bang Por. Apa nih? Momen paling berkesan sebenarnya. Kan tadi kan konten paling berkesan nih. Momen paling berkesan yang Bang Por alami selama dari yang awal tadi viewers yang jadi terus suka lihat desain, sekarang jadi pengurus LDK gitu. Momen paling berkesan Bang Por apa selama berkecimpung di dunia dakwah digital ini? Momen paling berkesan sih kalau misalkan kita bikin kontennya bareng-bareng. Kenapa? Karena kita bikin konten dakwah, bikin konten kebaikan, diselingi dengan kebersamaan waktu bikinnya gitu. Khususnya dengan teman-teman si Ari ini gitu ya. Sama teman-teman yang lain juga dong. Iya tentunya gitu ya. Sama LDK yang teman-teman LDK yang lain. Jadi kita bikin kebaikan, konten kebaikan dan juga kebersamaannya dapat gitu. Jadi tetap ada 2 poin yang kita dapat gitu. Senang banget. Semoga kita istiqomah ya Bang Pora, istiqomah kita istiqomah dalam menyampaikan kebaikan. Juga yang saya takut tadi nih teman-teman, kalau teman-teman masih takut untuk memulai ngedesain, ngedit atau dakwah di media sosial, harus dilakuin aja ya Bang Pora. Karena kita bisa belajar dari pengalaman, learning by doing gitu. Nah, kalau misalnya lagi depan kamera nih, kan kita dari tadi ngobrol lancar ya. Hitungannya lancar lah, quote on quote gitu ya. Bang Por ada nggak sih satu tips sih buat teman-teman yang masih canggung gitu ngomongin depan kamera? Kan sekarang kan ibaratnya ya rekam gitu, ngomongin hadis, ngomongin kebaikan gitu. Tapi dia masih canggung nih ngomong depan kamera. Bang Por ada tips nggak sih buat teman-teman biar lancar ngomong depan kamera? Silakan Bang Por. Kalau saya kan karena dari dulu bikin video gitu ya, jadi lumayan udah bisa improve juga ya di depan kamera. Kalau cara dari saya sih kalian terus belajar ngomong depan kamera, pede aja gitu ya. Jangan peduliin misalkan kayak interaksi negatif dari yang lain. Tapi coba aja dulu terus. Karena lama kelamaan bakal lebih baik juga gitu dari saya emang gitu. Karena kalau misalkan kita gak coba-coba ya kapan gitu mau bisanya gitu. Sama kayak yang desain yang tadi ya. Iya. Coba dulu aja. Intinya itu. Jangan takut jelek ya. Betul. Ada quotes nggak Bang Por yang Bang Por saya pernah denger aja nih Bang Por tuh punya quotes gitu kan yang kayak upload konten segimana pun. Gimana sih Bang Por? Yang mana yang sejelek apapun itu tetap diupload itu. Gimana sih quotesnya? Sejelek apapun karya yang kalian upload, upload aja. Kenapa? Karena lebih baik karya kalian nggak sempurna daripada nggak sama sekali kalian upload. Keren. Tepuk tangan dong bro, kita tepuk tangan dong. Karena kita yang buat dari share untuk share gitu ya teman-teman, mungkin gak seserius yang sebelum karena kita nyantai, kita lagi di saung ini di Lembang sarung. minum. Nah, tadi kan Bang Por bilang ini lebih baik kita harus tetap berkarya. Yang penting tuh karyanya dari hati. Benar gak Bang Por? Betul banget tuh. Karena kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu ya, contoh lewat desain nih, kita bikinnya dari hati, maka penerimaan orang-orang juga akan lebih kena gitu. Karena karya dari hati ke hati lebih gini teman-teman, jadi sesuatu yang dibikin dari hati nyampainya juga pasti ke hati. Nah gitu teman-teman. Saya pernah dengar quote itu. Udah jam berapa ini kita? Saya dengar quote itu dan ya itu terus jadi inspirasi lah bagi saya gitu. Bukan hanya di dunia desain aja ya, dunia dalam berkarya gitu ya. Jangan takut statement dari orang, ngejudge orang. Yang penting kita berkarya asal itu positif, pasti hasilnya juga positif. Insya Allah teman-teman semua. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bang Pora bisa ngasih pesan buat teman-teman kita, entah itu motivasi, yang penting closing statement dari Bang Pora nih teman-teman. Silakan Bang Por. Oke teman-teman semuanya, kalau dari saya terakhiran ya, terus berkarya,
jangan takut apapun yang akan terjadi, dan juga cari teman untuk membantu kalian semuanya dalam berkarya gitu. Dan terus berada dalam dakwah ya Allah gitu ya. Karena dakwah ini wajib bagi kita semuanya, khususnya yang muslim. Terus bersemangat teman-teman lah. Oke, harus bersemangat dan tetap menyala bangku. Oh, tepuk tangan lu buat narasumber kita. Woi, tepuk tangan dong. Kru kita kemana? Oke teman-teman, gak berasa kita udah setengah jam ya dari tadi ngobrol-ngobrol gini, kurang lebih setengah jam. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini, dan juga jangan lupa nih, setelah saya closing ini Bang Pora bakal ngajarin gimana cara buat poster dari awal sampai akhir. Ya Bang Pora, siap? Betul. Siap. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kalau teman-teman suka boleh like, comment, subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you next time and bye guys. Dadah. Beres ya podcastnya. Lancar podcastnya. Oh, enggak. Udah beres kan langsung ya. Coba yuk. Stop. Apa Kak Gem? Boy. Oke, ini dia Kru guys. Kru kita. Ngopi. Ini operator kita, ini campers kita. Saya hostnya. Ini mas-mas ini. Mas ini. Saya Satpol. Aduh, man. Anggota kita berlima, tapi ketua kita lagi KKN. Sukses juga buat ketua kita yang lagi bikin gapura. Oke? Siap. Ya, Gapura. Bikin jalan Anyer Panarukan. Yes. Katanya mau buat jembatan Suramadu. Kita tunggu nanti. Jembatan Dayakolot itu lagi dibenerin. Pulang-pulang sih. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ini dia tutorial cara bikin poster untuk postingan di LDKTM Al-Asy'ariyah. Nah, di sini saya pakai ukuran Instagram, yaitu ukuran 4000 banding 5000 ya. Nah, setelah itu pencet oke teman-teman. Nah, kemudian teksnya ini dihapus dulu karena kita akan ganti dengan menggunakan warna putih ya untuk backgroundnya gitu teman-teman semuanya. Nah, setelah itu tambahkan kertas sobek, maksudnya kertas kusut kayak gini ya, untuk menambah variasi backgroundnya. Gak lupa juga opacity-nya diturunin sampai ya 30% teman-teman semuanya. Nah, kalau udah, kita tambahin lagi nih watermark kita ya, untuk identitas posternya, bahwa ini adalah postingan LDKTM Al-Asy'ari kayak gitu. Nah, kita gembok dulu biar gak kemana-mana ya. Nah, habis itu tambahin foto orang kayak gini. Nah, dijadiin background juga ya teman-teman, karena biar gak terlalu polos juga, dan nunjukin bahwa ini apa ya, kayak nunjukin pesan gitulah, bahwasannya poster ini tentang menjaga lisan gitu. Nah, kemudian tambahin foto orang yang tidak lagi untuk disimpan di tempat utama di posternya gitu ya. Nah, kemudian tambahin stroke kayak gini warna kuning, dan juga fotonya nggak terlalu di bawah semuanya ya, kita potong, kemudian atur di tengah ya teman-teman semuanya. Nah, habis itu tambahin shape atau bentuk kayak gini biar ada space lah buat fontnya ya, buat tulisannya gitu, buat biar kelihatan gitu nanti. Nah, kalau udah dikasih tengah kayak gini, tambahin teks yaitu jaga lisan. Kan nanti ada tulisan yuk jaga lisan gitu ya. Nah, di sini tambahin tulisan jaga lisan, dan juga ini warna kuning buat bayangannya kayak gini. Nah, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, ini agak dirapetin tulisannya biar lebih kelihatan aja. Nah, habis itu tambahin tulisan yuk kayak gini, sebuah ajakan ya, call to action gitu. Nah, kira-kira samain ya, ada tulisan warna hijaunya dan juga ada bayangan sesuai SOP desain Al-Asy'ari. Nah, kemudian teman-teman tambahin dalil di bawah sini nih, biar ada sumbernya gitu ya. Jadi menjaga lisan itu ada dalilnya, ada kita mencari ini ya, validitasnya gitu, ada validitasnya gitu. Nah, kemudian biar gak terlalu polos teman-teman ya, nanti di akhir dikasih elemen juga. Nah, kasih elemen titik-titik kayak gini teman-teman, biar gak terlalu
apa ya, biar nggak terlalu kosong gitu ya. Nah, ditambahin di kanan dan kiri dengan menggunakan warna kuning sesuai SOP juga. Ya, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Dan ini dia hasilnya.